Halo, makasih yang udah ngeklik video ini. Kalau kalian ngerasa ada kecenderungan untuk depresi, anxiety, atau apapun mental illness itu, harusnya sih memang kalau pikiran kalian tidak seimbang dan kalian sampai susah function in society, harusnya kalian datang ke psikolog untuk didiagnosa sebenarnya kalian tuh kenapa. Dan kalau udah parah ya kalian jadi tahu obatnya apa kalau datang ke psikiater. Tapi hopefully aku bikin video ini tuh aku mau membagikan apa yang udah aku jalani untuk keluar dari masa-masa yang mungkin terpuruk. Aku nggak tahu takarannya terpuruk tuh gimana. Mungkin dalam keadaan yang murung, aku hampir nggak bisa function, nggak bisa berfungsi sebagaimana manusia pada umumnya. Karena ya pikiranku sendiri. Kalau kalian ada yang pernah ngalamin apa yang aku alamin, susah untuk bergaul, pengen menunjukkan eksistensi, tapi nggak tahu caranya, insecure, kita yang tadinya santai aja sekarang kok penuh dengan tekanan untuk menjadi orang yang pada umumnya. Dan kalau kalian udah di fase yang kayak gitu, pertama masalah kalian tuh emang, ini sorry ya, masalah kalian tuh emang datang dari rumah. Entah kalian tuh nggak dihargai sebagaimana yang kalian mau, entah kalian tuh emang tipe anak yang terlalu revolusioner sampai orang-orang di sekitar kalian tuh nganggap kalian aneh dan kalian tuh jadi down karena kalian ngerasa diremehkan, entah situasi rumah kalian broken home, aku nggak tahu juga. Intinya tips yang aku mau berikan ini jangan dijadikan sebagai acuan hidup. Itu hanya things what I've done when I'm depressed, yang pernah aku lakukan untuk aku keluar dari perasaan terpuruk ataupun apapun itulah, aku nggak tahu sebutannya. Intinya aku susah untuk berfungsi sebagaimana orang pada umumnya. Berfungsi itu dalam artian ya kalau ketemu orang baru tuh gemeteran, beli sayur atau lauk keluar tuh udah pada taraf yang mempertimbangkan pandangan orang terhadapku. Padahal namanya beli lauk kan ya itu kegiatan sehari-hari ya, tapi aku mempertimbangkan gimana ya nanti kalau orang lihat aku tuh aku aneh, yang cenderung ke negative thoughts tuh aku sampai mikirin ke situ padahal cuma beli lauk. Jadi dari gambaran itu aja kalian udah tahu lah gimana depression tuh menguasai diriku pada waktu itu. Ini kesannya agak pretensius ya. Ya mohon maaf aja kalau kesannya alay ya, tapi emang menumpahkan perasaan atau yang berhubungannya dengan hati tuh perlu perasaan yang sama. Jadi kalau kalian melihat ini cringe ya emang kalian nggak depresi mungkin, atau ya mungkin kalian lebih baik keadaannya ketimbang aku. Oke, yang aku lakukan pertama kali untuk detoxing the system of depression itu adalah taking care of my bedroom. Setelah aku sadar betapa aku tuh sangat hampa gitu ya, aku tersadar pas aku buka kamarku, anjir, ini kayaknya ada yang salah nih tatanannya. Baju berserakan di mana-mana, piring numpuk, piring kotor numpuk, alat-alat yang habis dipakai nggak dibalikin, jadi tak rapiin, tak bersihin, tak cuci yang udah kotor. Pokoknya kamarku adalah ruangan yang harusnya paling nyaman untuk aku beristirahat, untuk aku bisa menikmati diriku yang sebenarnya. Karena ruangan kamar adalah satu-satunya private room yang kamu itu bisa bebas mengekspresikan diri kamu sendiri gitu. Bukan berekspresi sih, apa ya? Ya menjadi diri kamu sendiri gitu, tanpa adanya topeng, tanpa adanya hal-hal yang difabricate untuk memperindah diri kamu. Jadi kamar adalah cerminan dari diri kamu sendiri gitu. Kalau otakmu berantakan, kamarmu tuh pasti berantakan gitu. Nah yang kedua ini benar-benar jurus ampuh, yang mana aku kayak nemuin jawaban dari apa yang aku cari selama ini gitu. Yaitu adalah menulis. Aku selalu menuliskan apa yang aku pikirkan. Oret-oretan aja, terserah kamu mau di aplikasi handphone atau laptop atau nyoret-nyoret kertas gitu. Itu bakal jadi tulisan-tulisan yang tidak berhubungan satu sama lain, tapi guess what ya, itu bakal jadi obat yang instan gitu. Karena ternyata orang-orang yang depresi itu tidak punya teman cerita. Bukan karena orang-orang nggak mau dengerin ceritanya tuh enggak, tapi karena dia ngerasa kapasitas orang di sekitarnya tuh tidak mampu untuk mencerna kompleksitas otaknya, tidak mampu mencerna kompleksitas realita yang dia hadapi gitu. Jadi dia mikir, nah nanti kalau aku ceritain nanti malah diketawain. That's okay, nggak apa-apa. Dan bukan salah mereka juga. Dari situ kamu bakal ngerti tuh apa yang harus kamu lakuin. Karena kalau kamu udah
ngelihat jelas kamu itu sedang kenapa, tentang what is going on, dan kamu tulis dalam bentuk fisik yang bisa kelihatan, kamu hidupnya tuh bakal lebih terarah, bakal lebih terstruktur, dan bakal pelan-pelan tuh mencapai wisdom gitu. Kamu jadi tahu kamu harusnya memprioritaskan yang mana, harusnya seperti apa, harusnya begini dan harusnya begitu. Dan jangan males buat menulis ya. Kalau kamu menulis aja, menuangkan apa yang kamu pikirkan aja males, ya berarti kamu pantas gitu buat depresi. Berarti emang kamu pantas dapetin masalah-masalah itu. That's the point. Bukan karena kamu depresi, tapi karena kamu males berarti. Tips yang ketiga yaitu temukan lagi hobi kamu gitu. Kalau udah dalam posisi hampa atau kehilangan tempat cerita tuh kan mau ngapa-ngapain tuh males ya. Dan jawabannya adalah dalami lagi hobi kalian gitu. Kalian punya ketertarikan dalam seni, ya coba dalami seni. Kalau kalian punya ketertarikan dalam hal apapun lah, yang penting ada kaitannya dengan skill, ada kaitannya dengan kemampuan berpikir gitu. Kalau aku dari dulu itu hobi menanam. Aku ngerasa tuh menanam adalah hal yang sangat penting untuk semua orang, karena kita belajar caranya merawat tanaman kita, dan kita bisa menikmati betapa indahnya apa yang udah kita tanam itu tumbuh dan berkembang gitu, apalagi sampai panen. Jadi ketika aku masuk ke dalam liang keterpurukan, aku udah mulai mati itu. Aku udah nggak suka menanam, aku udah nggak suka ngapain aja lah. Yang paling aku suka adalah menyendiri di kamar, dan itu berbahaya. Itu kalau kita diem, terus-terusan diem, mengurung diri, dan juga terbiasa untuk berbicara kepada diri kita sendiri, itu otak kita tuh tumpul kan. Bukan otak sih, intelligence kita tuh tumpul. Kemampuan berpikir untuk memprioritaskan sesuatu, menyusun sesuatu, memperbaiki sesuatu, mencari solusi, itu tuh mati gitu. Critical thinking kita tuh perlu diaktifkan lagi dengan hobi-hobi kita. Tentu hobi yang positif ya. Dalam hal ini aku menanam. Dulu halaman rumahku tuh gersang banget. Sampai kalau lagi musim kemarau tuh, dulu itu debu sampai masuk ke dalam rumah, saking gersangnya. Lalu aku mulai ngerasa kayak, dulu aku kan hobi nanam ya, kenapa nggak aku coba nanam? Lalu aku coba menanam pucuk merah, dari kecil, dari segini ukurannya, dan sekarang udah segede ini. Menanam itu adalah jawaban dari keterpurukanku. Mungkin buat orang tuh beda-beda ya, tergantung hobi kalian. Ada rasa excitement untuk merawatnya. Critical thinkingku tuh hidup lagi gitu. Dan aku benar-benar excited, oh ternyata ini jawabannya, dan aku harus terus menghidupkan suasana pikiranku yang seperti ini. Ada excitement, ada sesuatu yang perlu aku bangun, ada sesuatu yang perlu aku kejar. Meskipun sesimpel menanam gitu. Ya menurutku menanam ini adalah solusi untuk sebagian besar orang. Kalau misalnya mental kalian udah down, kalian ngebangun sesuatu tapi takdir itu mematahkan harapan-harapan kalian, ya mungkin dengan menanam kalian tuh bakal ngerasa ada satu harapan yang tumbuh, yaitu ya tanaman kalian. Kalian rawat sendiri, kalian jaga sendiri, kalian panen sendiri. Wah, itu benar-benar pain relief. Bagi sebagian orang yang intelligence-nya mati, menanam itu adalah opsi yang paling gampang gitu untuk mengaktifkan otak yang tumpul itu gitu loh. Dan yang selanjutnya ini menurutku adalah hal yang paling penting, yaitu kita harus membesarkan lagi wadah untuk menahan rasa sakit gitu dalam diri kita. Kita harus punya keikhlasan yang di atas situasi yang sedang terjadi. Kita harus percaya bahwa diri kita itu lebih besar daripada masalah-masalah yang datang. Kita harus menyerahkan diri kita untuk dijadikan objek kesedihan, keterpurukan, penyesalan, dan juga kebahagiaan. Dengan begitu tuh kita akan terbentuk gitu. Kita akan menemukan karakter yang membuat kita tuh tangguh dalam kondisi-kondisi yang sebagian besar orang tuh menyerah dalam situasi itu. Karena kita tahu gitu bahwa hidup ini adalah kombinasi dari perasaan-perasaan tersebut gitu. Kita ngerasain kehilangan, kita ngerasain kecewa, kita ngerasain sedih, kita ngerasain bahagia. Ya udah ikhlasin aja takdir-takdir yang nggak bisa kita lawan, dan kita tuh nggak harus selalu bahagia terus gitu. Itu bahaya kalau kita selalu bahagia terus tuh. Kita maunya di situ terus, kita nggak mau ngerasain sedih, nggak mau ngerasain kehilangan, nggak mau ngerasain kita maunya cuma bahagia. Itu bahaya. Ya rayain aja perasaan-perasaan yang datang. Karena pada akhirnya tuh hari-hari bakal lewat, tahun ke tahun bakal menghapus rasa-rasa itu. So that's okay. Nggak apa-apa untuk nggak happy sebentar dulu gitu. Kita harus terbiasa untuk mencari celah dari perasaan-perasaan yang datang, biar kita tuh ngerasa tenang, biar kita tuh bisa nge-handle
situasi itu, kita harus ngerasa di atas situasi itu, kita harus zoom out permasalahan-permasalahan yang ditibankan ke kita, karena kita tuh adalah objeknya gitu loh. Kalau kalian tanya kenapa nggak yang lain aja, ya karena ya siapa lagi objeknya. Orang lain tuh punya permasalahan mereka sendiri yang mungkin bisa lebih ringan, yang mungkin bisa jadi lebih berat dari kamu gitu. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang kenapa nggak orang lain, kenapa harus aku gitu. Men, lo tuh udah gede gitu loh. Bertanggung jawablah akan kehidupanmu gitu. Jangan maunya tuh pengen bahagia terus. Yang terakhir ya, akrabkanlah diri kamu ke orang-orang terdekatmu gitu. Dalam konteks ini keluarga. Tapi bagi kalian yang broken home ya, kalau kalian udah ngerasa keluarga kalian hopeless, ya carilah orang dimana dia itu bisa menemani perjalanan hidup kamu gitu. Entah itu pasangan atau entah itu partner atau apapun itulah. Jangan sendirian, jangan jalan sendirian. Di dunia ini nih terlalu berat banget kalau kita jalan sendirian coy. Kalau kalian punya keluarga yang ya kayaknya akur-akur aja, tapi kayaknya kalian susah untuk merekatkan diri, ya cobalah rekatkan diri kalian ke mereka dan buatlah legacy yang membekas kepada mereka gitu. Jangan kayak hidup bareng tapi jalan masing-masing tuh jangan. Biarkanlah mereka mengerti apa yang kamu rasakan. Dan usahakan kalian juga ngerti apa yang mereka rasakan gitu. Dari situ nanti akan muncul tawa, akan muncul cerita-cerita yang akan menghidupkan kembali suasana hati kamu gitu. Dan itu akan menyeimbangkan perasaan stres kalian gitu loh. Itu akan membuat diri kalian tuh gak ngerasa sendiri. Orang-orang stres tuh kan ngerasa sendiri ya. Carilah orang-orang terdekat dan akrabkan diri kalian ke mereka. Jadi kalian punya pegangan kedua setelah diri kalian gitu. Jadi kalau diri kalian udah tumbang, kalian masih punya satu pegangan lagi untuk membuat kalian tuh berdiri lagi, membuat kalian tuh bangkit lagi. Gitulah intinya lah. Gak tahu kalian ngerti gak sih maksudnya? Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Sebenarnya juga banyak hal lain yang aku coba untuk keluar dari lingkaran kemurungan. Tapi ya 5 hal tadi yang udah aku sebutkan itu adalah yang paling signifikan efeknya. Pokoknya jangan dibiarin rasa-rasa stres, rasa-rasa depresi, cemas, anxiety itu terlalu lama tinggal dalam diri kita gitu. Karena itu akan menggerogoti hal-hal yang udah kalian bangun, hal-hal yang berarti dalam hidup kalian gitu loh. Jangan dibiarin terlalu lama. Tapi jangan juga enggak, aku enggak depresi, aku bukan orang yang lemah, aku enggak. Kalau kalian udah ngerasa diri kalian itu tidak seimbang, ya embrace aja gitu loh. Semua orang juga ngalamin itu. Yang penting jangan denial, tapi juga jangan terlalu lembek untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi legasiku dalam ngebantu orang ya. Oke, makasih banyak ya. Semoga hidup kalian lebih banyak senengnya ketimbang sedihnya.